Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala 'aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalikal ad'aful iman. Shadaqallahul azim wa shadaqal rasul karim. Yang kami hormati, yang kami muliakan para ulama, para ahli agama Masjid Nurul Iman, yang kami hormati para sesepuh tokoh masyarakat yang ada di masjid ini Nurul Iman, kemudian adik-adik sekalian yang sama-sama calon-calon mujahid, calon-calon penolong agama Allah, calon-calon penerus generasi yang nanti berikutnya untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Pertama-tama mungkin agak aneh, ini Pak Polisi kok berdiri di depan ya. Mau ngapain? Mau nangkap? Bukan. Mau ceramah hukum? Bukan. Tapi kami di sini selaku Kapolsek Kalianget ingin silaturahmi yang pertama, karena belum pernah ke sini Pak ya. Kapolsek Kalianget ini baru berdinas di sini kurang lebih 3 atau 4 bulan, alhamdulillah. Dan saya sudah melaksanakan safari keliling ke berbagai masjid silaturahmi dengan jamaah, karena orang Islam ini disuruh silaturahmi. Perintah Allah diciptakan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa adalah untuk ta'arufu, untuk saling mengenal. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk saling mengingatkan dan saling bersabar. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang berkah ini, di mana dikatakan tadi oleh Pak Ustadz di dalam khutbahnya, ada satu malam yang lebih indah, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kami selaku hamba Allah mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ini sudah hari yang ke-23, tinggal 7 hari Pak kalau nyampe ya. Nah, kalau nggak nyampe ya sudah wassalam ya. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah SWT, waktu yang tinggal sedikit ini sampai Allah bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini rugi, illa illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya keren nama masjidnya Nurul Iman, artinya cahaya iman. Berarti orang yang datang ke sini pulang dengan membawa cahaya iman. Makanya nanti keluar dari masjid baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah berilah fadilah yang kau berikan di dalam masjid ini. Jadi jangan lupa itu ditempelin sama pengurus masjid, ada niat itikaf, nawaitu itikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi setiap masuk masjid harus dibaca doanya, supaya gerakan-gerakan kita, perbuatan kita di masjid ini bernilai ibadah. Walaupun ada yang sambil duduk ngantuk-ngantuk ini, itu ibadah ya. Nanti di akhirat satu pahala ini penting sekali, sama pentingnya kayak uang waktu di dunia. Nah, kalau nanti di dunia tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya menabung amal kita, maka di sana nanti menyesal. Makanya orang-orang yang di kuburan itu, kalau ada lihat di kuburan, dalam kuburan itu kalau bisa ngomong, dia ngomong.
dia minta tolong sama Allah supaya hidup lagi ke dunia. Ya Allah, hari ini kami telah melihat Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, hari ini saya sudah lihat, saya sudah dengar, kembalikan saya ke dunia. Nah, kata Allah, ya nggak mungkin. Nanti kalau bisa hidup lagi, nakutin cucunya, ya, nakutin istrinya, nakutin tetangganya. Jadi nggak bisa, yang sudah mati nggak bisa hidup lagi. Itu adik-adik, kecuali film, ya kan? Sudah mati berapa hari hidup lagi film, ya. Jadi yang sudah mati nggak bisa hidup lagi. Mumpung masih hidup, mumpung bulan Ramadan, mari kita lipat gandakan ibadah kita. Apalagi 10 hari terakhir, Rasulullah ikatkan ikat pinggangnya itu. Hendak pulang ke rumah, yang pengantin baru tidurnya di masjid kalau perlu. Bukan tidur, tapi niatnya ketika memperbanyak amal soleh, dakwah, taklim, zikir, ibadah, khidmat, pelayanan kepada masyarakat kaitannya dengan umat. Insya Allah ya. Nah, kemudian sekaligus kami menghimbau karena sebentar lagi ini akan datang Idul Fitri. Biasanya orang Islam itu gembira. Ini bedanya orang Islam sekarang dengan zaman dulu, Pak. Kalau sahabat Nabi ketika Ramadan berakhir nangis, Pak. Kalau kita ini senang ya, gembira. Kenapa? Kalau sahabat nangis karena dia khawatir tidak dapat ketemu lagi bulan Ramadan tahun depan. Kalau kita ini yakin, Pak, pasti masih hidup. Kalau malaikat ya. Maka kita berdoa lagi, Pak, berdoa dan berdoa lagi. Ya Allah, kasih kepahaman agama kepada diri saya ini supaya saya bisa mengamalkan agama secara sempurna sebagaimana para sahabat Nabi. Makanya gelarnya tinggi, Pak. Radhiyallahu an, orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dunia ini yang kita cari cuma satu, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diridhai, mau miskin, mau kaya apalagi, mau pangkat tinggi, mau pangkat rendah, mau orang biasa, mau pejabat, selesai masalah. Tapi walaupun hartanya banyak, pangkatnya tinggi, kalau gak diridhai Allah, selesai ya. Sebagaimana Fir'aun, Haman, laknatullah. Kalau punya pangkat jabatan tinggi, tapi begitu dengar ada seorang bayi lahir ke dunia, Fir'aun 40 hari mencret, Pak. Sakit perutnya, padahal Fir'aun terkenal tidak pernah sakit. Tapi dengar kata ahli musuhnya nanti akan lahir seorang bayi yang akan meruntuhkan kerajaan 40 hari sakit perut, Pak. Ya. Itu bukan karena salah makan marogi, tapi karena dengar ada orang yang akan menghancurkan kerajaannya karena dia zalim. Maka hari ini, alhamdulillah nggak ada Fir'aun di sini, nggak ada Haman di sini. Mari sama-sama Bapak hadirin kita laksanakan sisa-sisa bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan supaya kita di akhir Ramadan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut sama manusia, takut sama makhluk, kita lari. Tapi takut sama Allah, kita disuruh mendekat. Ini kebalikan. Insya Allah nih Pak ya. Kemudian yang kedua, maksud kedatangan kami di sini karena ini mau bulan Syawal, mau Lebaran, kami menghimbau karena sesuai dengan perintah Allah. Wal takum minkum ummatu ya'tuna bil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebagai saya, sebagai kepolisian karena mempunyai kewenangan, maka saya harus mengingatkan ketika bulan Idul Fitri nanti datang, hari Idul Fitri datang, rekan-rekan atau hadirin sekalian yang akan keluar kota, tolong rumahnya ditinggalkan dalam keadaan aman. Listriknya dimatikan, kompor gasnya dicabut, mobilnya yang mahal disimpan, dikunci. Kalau takut hilang boleh titip di polsek. Mungkin di sini ada yang uangnya banyak kan, satu gudung, nah boleh titip di polsek. Di belakang polsek ada tempat kosong, nanti kita simpan di sana. Mungkin ada orang kaya di sini ya, atau mungkin hartanya banyak, boleh titip di polsek. Kemudian yang kedua, biasanya adik-adik ini ya kan, bahaya. Jangan beli petasan, ya, uangnya disimpan buat umroh. Nah, omanya udah umroh, walaupun polisi sudah umroh. Ya. Caranya nabung, uangnya jangan belikan petasan dibakar-bakar buat apa? Ya, cuma suara gitu ya. Cukup nonton di YouTube kan bisa. Biar petasan meledak, ya kayak gitu aja. Uangnya disimpan supaya bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini nabung sehari 5.000, sebulan sudah 100.000.
150.000, 1 tahun sudah berapa? Nanti begitu lulus SMA bisa berangkat umroh, nanti dikawal sama Pak Kapolsek bawa jalan-jalan, kan keren ya. Daripada donor-donor habis uangnya ya. Kayak ya, adik-adik ya, jangan dipetasan. Karena di Jawa sudah ada kejadian 5 rumah rata di Blitar meninggal 2 gara-gara petasan, dan di Polres sudah ada tersangka kemarin karena dia membawa bahan meledak kurang lebih 20 kilo ditangkap di Polres. Kalau mau nggak apa-apa sih. Kebetulan di Polsek tahanannya masih 3 yang kosong. Kalau mau kos gratis bude ya. Gratis nggak bayar, malah tak kasih makan 3 kali sehari. Kalau malu. Kemudian yang ketiga, kalau naik kendaraan, karena ini sudah mulai banyak orang yang mudik, hati-hati ya, hati-hati. Kalau nggak salah 2-3 bulan lalu meninggal dunia, naik motor sendiri, jatuh sendiri, mati sendiri. Nggak usah kencang-kencang ya, karena jalannya sempit memang di Madura ini. Tolong adik-adik kalau naik kendaraan hati-hati, jangan malah menghadang ya, karena kalau musuhnya truk selesai kita ya, besar itu. Kalau motor sama motor mending lah, paling aja. Kalau motor sama truk mesti kalah kita ya, maka minggir ya. Jadi tolong 3 ini pesan saya. Yang pertama, jaga keselamatan rumah, jangan main petasan. Kemudian hati-hati di jalan raya, ini penting sekali Pak. Kalau saya nggak ingatkan saya dosa sesuai perintah Allah tadi. Kamu kok punya kekuasaan nggak kamu gunakan untuk mengingatkan orang banyak? Nanti saya ditegur Rasulullah Pak biasa. Yang merasa umat Rasulullah punya kewenangan, Pak Kalibul, Pak RT, atau kita juga orang tua ini kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi di akhir nanti dituntut Pak kita kalau ada anak kita luka atau sebagainya sebagainya. Bahkan ketika Khalifah Umar memimpin di Madinah sana, ada kambing yang kesleo, apa Dios kesleo. Umar sedih, itu tanggung jawab saya di akhirat. Oh ini kok ada orang kecelakaan sampai mati kok dia masih pemimpinnya. Nanti saya kena gitu Pak biasa. Dimarahin sama saya di Umar, saya takut. Ya, dimarahin sama Pak Imam dan saya takut ya. Karena kalau ulama sudah marah, hati-hati, nggak selamat gitu. Insya Allah gimana ya? Jangan terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang saya yakin kasihan ibu-ibunya. Kalau terlalu lebar, kasihan bapak-bapaknya. Jadi saya nggak akan panjang lebar. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.